Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salvika Anggini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman dengan NIM 2305076028. Di sini saya akan membahas tentang teori ekokritik sastra. Nah, apa sih itu ekokritik sastra? Ekokritik sastra itu merupakan kajian sastra yang menganalisis sastra dari sudut pandang lingkungan. Nah, kajian ini tuh menyoroti bahwa krisis lingkungan itu tidak hanya menjadi masalah teknis, ilmiah, atau politik, tapi juga persoalan budaya dalam sastra. Nah, istilah ekokritik sendiri itu berasal dari gabungan kata ekokritism yang bermakna nih ekologi, yang berarti ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan kritisem itu kritik atau penilaian terhadap karya sastra. Nah, di dalam ekokritik sendiri ini memiliki konsep. Nah, konsepnya itu terdiri atas pencemaran, terus hutan, terus bencana alam, perumahan, binatang, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke teori pemahaman ekokritik sastra. Nah, sebuah pendekatan kritis yang mengkaji hubungan antara sastra dan lingkungan. Teori ini tuh berusaha untuk memahami bagaimana teks sastra itu mempresentasikan, memperoleh, merespon dan mempengaruhi lingkungan, alam, serta bagaimana kita sebagai pembaca itu berinteraksi dengan alam melalui tokoh-tokoh tersebut yang terdapat di dalam karya sastra tersebut. Lalu ada pun juga beberapa aspek penting dalam pemahaman ekokritik sastra ini. Yang pertama itu ada representasi alam, lalu yang kedua itu interaksi manusia dan alam, yang ketiga ada etika lingkungan, lalu yang keempat ada dampak lingkungan, dan yang kelima adalah pengalaman estetika. Nah, cara kerja teori kritik sastra sendiri ini, yang pertama itu ada refleksi lingkungan. Nah, refleksi lingkungan ini, sastra itu dipandang sebagai cerminan dari lingkungan alam sekitar, baik di lingkungan yang nyata atau imajiner. Nah, karya sastra ini seringkali mencerminkan keindahan, keagungan, atau kehancuran lingkungan alam yang kemudian membentuk cara pandang pembaca terhadap alam. Nah, lalu yang kedua itu hubungan simbiosis. Ekosistem dan sastra itu memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Penulis sastra itu hidup dan berkarya dalam lingkungan tertentu, dan pengalaman mereka terhadap lingkungan tersebut seringkali tercermin di dalam karya mereka. Lalu yang ketiga ini penggunaan teori sastra dan ekologi. Teori ekokritik menggabungkan analisis sastra dengan teori ekologi untuk mengkaji itu bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan yang dipresentasikan di dalam teks sastra. Teori sastra itu digunakan untuk menganalisis elemen-elemen sastra seperti plot, karakter, dan simbol. Nah, sementara teori ekologi itu membantu dalam memahami konteks ekologis yang mendasari representasi tersebut. Lalu yang keempat itu analisis karya sastra. Dalam ekokritik, analisis karya sastra ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana alam itu dan lingkungan digambarkan dan diperlakukan di dalam karya sastra. Hal ini bisa meliputi analisis terhadap penggunaan metafora alam, terus karakterisasi alam sebagai entitas aktif atau peran lingkungan dalam membentuk alur cerita. Jadi itulah pemahaman di dalam ekokritik sastra yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.